Akhirnya, Doug pun sampai di pelabuhan. Dengan segera, dia lalu membawa mayat Elliot menuju ke kapalnya dan segera berlayar. Namun tanpa disangka, saat dia sedang berlayar, ternyata ada seorang penjaga pantai yang mengetahuinya. Penjaga pantai itu lalu memanggil Doug dengan nama Elliot. Karena Doug berpakaian seperti Elliot dan pada saat itu sangat gelap, sehingga si petugas tidak mengetahui kalau itu ternyata adalah Doug, bukan Elliot. Doug pun merasa sangat lega karena petugas itu mengira bahwa dia adalah Elliot. Dia pun lalu mengacuhkan petugas itu dan segera berlayar. Kemudian adegan berpindah, di mana pada keesokan harinya, para polisi menemukan sebuah kapal yang terbakar dan sesosok jenazah di pantai. Polisi juga menemukan sebuah dompet dengan identitas milik Elliot di tubuh jenazah itu. Tak lama berselang, para polisi datang ke rumah Lena untuk memberitahu kabar kematian Elliot kepada Lena. Polisi itu menjelaskan kemungkinan Elliot mengalami kecelakaan saat berlayar sendirian. Doug yang melihat dari rumahnya ada polisi yang datang ke rumah Lena terlihat sangat ketakutan dan berharap agar rencananya berjalan sukses. Keesokan harinya, diperlihatkan ada seorang petugas asuransi yang datang ke kota itu. Petugas ini bernama Alvarez. Maksud kedatangannya adalah untuk ikut menginvestigasi tentang kematian Elliot. Kematian Elliot ternyata meninggalkan asuransi senilai $10 juta. Jika benar kematian Elliot karena kecelakaan, maka uang senilai $10 juta ini akan diwariskan ke istrinya. Doug yang mengetahui kabar tentang kedatangan petugas asuransi itu pun menjadi semakin ketakutan karena dia tidak menyangka jika kematian Elliot ternyata akan menjadi masalah yang sangat serius dan rumit. Ditambah lagi, Lena tidak memberitahunya sebelumnya jika kematian Elliot akan meninggalkan harta yang begitu banyak. Di sini, Doug sebenarnya merasa ada yang janggal. Mengapa Lena tidak memberitahunya tentang hal itu sebelumnya? Namun, Doug tetap berprasangka baik terhadap Lena. Tak lama berselang, Doug menerima pesan dari Lena. Lena memberitahunya jika dia sudah memberikan keterangan kepada polisi dan memintanya agar mulai saat ini kita berdua harus saling menjaga jarak dan bersikap normal. Lalu adegan berpindah kembali di mana Alvarez dan seorang polisi kembali memeriksa rumah Elliot untuk mencari bukti tambahan yang mungkin saja terlewat. Dan benar saja, tak lama berselang Alvarez menemukan bukti lainnya, di mana dia menemukan bercak darah di pecahan kaca jendela rumah Elliot. Dengan segera, polisi itu lalu meminta bantuan untuk mengidentifikasi bercak darah itu. Doug yang melihat dari kamarnya ada banyak sekali polisi di rumah Lena menjadi semakin panik dan terlihat ketakutan. Keesokan harinya, terlihat bahwa Doug dan kedua orang tuanya datang ke kantor polisi. Sebagai satu-satunya keluarga yang tinggal paling dekat dengan kediaman Elliot, Doug beserta kedua orang tuanya dimintai keterangan oleh polisi mengenai kematian Elliot. Di sana, Doug mengatakan bahwa dia tidak terlalu akrab dengan Elliot maupun Lena. Dia hanya sebatas orang yang memperbaiki kapal milik Elliot saja. Kemudian, Alvarez mengancam Doug jika dia sengaja menyembunyikan informasi atau berbohong mengenai keterangannya, dia akan ditangkap. Doug yang mendengar ancaman dari Alvarez itu terlihat ketakutan. Namun, ibunya yang merupakan seorang pengacara membela Doug. Dan dia lalu berkata ke Alvarez bahwa anaknya tidak ada sangkut pautnya dengan kematian Elliot. Dengan raut wajah yang kesal, ibunya Doug kemudian mengajak Doug dan ayahnya untuk segera pulang. Lalu adegan berpindah. Ketika Doug sedang bekerja di restoran, dia tanpa sengaja mendengar omongan petugas pantai.
Petugas itu berkata jika Lena mengaku sering diganggu oleh seorang penguntit misterius, dan Lena meyakini bahwa penguntit itu adalah orang yang membunuh Elliot. Doug pun merasa sangat terkejut setelah mendengar omongan dari petugas itu. Namun tak lama berselang, tiba-tiba Lena mengirim pesan kepada Doug dan mengajaknya untuk bertemu di garasi kapal miliknya. Dengan segera, Doug pun pergi dan bergegas untuk menemui Lena. Setibanya di garasi kapal miliknya, Doug terlihat sangat marah kepada Lena. Dan kemudian, dia menanyakan kepada Lena mengapa dia bilang ada penguntit. Lena lalu berusaha menjelaskan kepada Doug. Dia berkata bahwa dia sedang panik ketika sedang dimintai keterangan oleh polisi dan mengarang tentang penguntit itu. Lena kemudian meminta Doug untuk tenang, karena semua akan baik-baik saja dan semua bukti sudah dibereskan. Doug lalu berkata ke Lena bahwa masih ada satu barang bukti, yaitu handphone miliknya. Lena lalu memberikan handphonenya kepada Doug dan menyuruhnya untuk menyembunyikan handphone tersebut. Doug pun lalu menyembunyikan handphonenya Lena di bawah lantai garasi kapal itu. Lena kemudian berkata ke Doug bahwa dia sangat mencintainya dan meminta Doug agar kembali menghubunginya setelah kondisi aman. Doug pun berjanji kepada Lena akan segera menghubunginya setelah kondisi aman. Dan Doug pun lalu bergegas pulang karena takut ketahuan oleh orang. Setibanya di rumah, Doug merasa sangat terkejut karena di rumahnya tiba-tiba ada polisi dan Alvarez yang sudah menunggunya. Ternyata mereka membawa surat izin untuk meminta sidik jari Doug agar bisa dicocokkan dengan bercak darah yang kemarin mereka temukan di rumahnya Lena. Polisi itu lalu menjelaskan kepada kedua orang tuanya Doug bahwa Lena mengaku dirinya sering diganggu oleh seorang penguntit misterius yang mengenakan topeng. Dan penguntit itu pernah menerobos masuk ke rumahnya Lena untuk mencuri pakaian dalamnya dan memperkaosnya dengan kasar hingga membuat Lena harus masuk ke rumah sakit. Polisi itu juga berkata kepada kedua orang tuanya Doug bahwa semua akan baik-baik saja jika Doug tidak bersalah. Kedua orang tuanya Doug pun lalu mengizinkan para polisi untuk mengambil sidik jari anaknya dan sedikit sampel DNA-nya. Doug yang mendengar penjelasan dari polisi itu pun merasa sangat panik dan kebingungan. Dia pun hanya bisa pasrah saat Alvarez mengambil sidik jarinya serta mengambil sedikit DNA-nya. Di sini, Doug akhirnya menyadari bahwa dirinya sedang dijebak oleh Lena. Doug yang merasa kebingungan lalu memutuskan untuk menceritakan semuanya kepada Carson dan memintanya untuk membantu mencari jalan keluar. Carson yang mendengar cerita dari Doug itu pun merasa sangat terkejut dan dia lalu meminta Doug untuk tetap tenang. Carson lalu menyarankan Doug agar menyerahkan diri dan menceritakan kepada polisi yang sebenarnya. Namun sebelum menyerahkan diri, Carson meminta Doug untuk mencari bukti konkret terlebih dahulu bahwa dia dan Lena sebelumnya pernah bersama tanpa adanya paksaan. Doug lalu berkata ke Carson bahwa tukang kebun milik Elliot pernah melihat dia ketika sedang bermesraan dengan Lena, dan dia juga masih menyimpan handphone milik Lena. Carson kemudian menyuruh Doug untuk segera menemui tukang kebun itu dan mengambil handphone milik Lena. Doug pun menuruti saran dari Carson dan berterima kasih kepadanya. Namun tak lama berselang, tiba-tiba ibunya Doug menelpon dan menyuruh Doug untuk segera pulang ke rumah karena ada hal penting. Lalu adegan berpindah, di mana para polisi sudah berhasil mengidentifikasi sidik jari Doug. Dan ternyata sidik jari itu cocok dengan bercak darah yang ada di rumah Lena. Selain itu, polisi juga menerima laporan bahwa telah ditemukan jasad tukang kebun yang kepalanya ditembak. Adegan kemudian kembali berpindah. Setibanya di rumah, ternyata ibunya Doug menemukan satu celana dalam milik seorang perempuan di kamarnya Doug. Ibunya Doug lalu bertanya ke Doug tentang celana dalam itu. Doug pun kemudian menjelaskan kepada ibu dan ayahnya bahwa dia tidak mencuri celana dalam itu, dan dia juga bukan orang yang membunuh Elliot.
Dengan menyesal, Doc kemudian meminta maaf kepada kedua orang tuanya karena dia telah berbohong. Dan Doc juga berkata bahwa dia telah dijebak oleh Lena. Namun tanpa disangka, tiba-tiba di depan rumah Doc sudah ada polisi yang akan menangkapnya. Ibunya Doc lalu menyuruh anaknya untuk tetap di kamar saja. Ketika ibu dan ayahnya Doc sedang berbicara dengan polisi itu, Doc tiba-tiba mendapat pesan dari Carson. Carson mengatakan bahwa tukang kebun Elliot ditemukan mati tertembak. Dan Carson menyuruh Doc untuk segera mengambil handphone milik Lena sebelum semuanya terlambat. Saat polisi itu datang ke kamarnya Doc untuk menangkapnya, ternyata Doc sudah kabur lewat jendela kamarnya. Dengan mengendarai sepeda, Doc pun bergegas untuk mengambil handphone milik Lena yang dia sembunyikan. Setibanya di tempat itu, Doc merasa sangat terkejut karena ternyata handphone Lena sudah tidak ada. Tiba-tiba di belakangnya Lena datang dan Lena lalu berkata ke Doc bahwa handphone itu sudah dia ambil. Tanpa disangka, Lena kemudian merobek bajunya dan berteriak dengan sangat keras agar para polisi mengira bahwa Doc sedang memperkaosnya. Para polisi yang mendengar teriakan dari Lena itu pun dengan segera menghampirinya dan kemudian menangkap Doc. Setelah itu, Lena dibawa oleh Alvarez ke motel terdekat untuk ditenangkan dan mengganti bajunya yang robek. Sementara Doc terlihat sedang ditangkap oleh polisi. Doc yang mengenal salah satu polisi itu kemudian menjelaskan bahwa dia tidak bersalah dan mengaku bahwa Lena telah merencanakan semua ini. Akhirnya, polisi itu pun percaya dengan Doc dan dia kemudian melepaskan Doc lalu memberinya waktu 20 menit agar Doc bisa mencari barang bukti. Dengan segera, Doc kemudian menuju ke motel tempat Lena berada. Setibanya di sana, Doc melihat tas milik Lena yang ada di kasur. Doc pun lalu mencoba menggeledah tas itu untuk mencari handphonenya Lena. Akhirnya, Doc pun berhasil menemukan handphone milik Lena di tas itu. Namun tak lama berselang, Alvarez dan Lena datang. Dengan segera, Doc lalu menunjukkan handphone milik Lena ke Alvarez. Dan Doc juga berkata bahwa di handphone milik Lena ada bukti bahwa dia dan Lena pernah bermesraan bersama sebelumnya. Doc lalu meyakinkan ke Alvarez bahwa Lena lah yang telah membunuh Elliot karena dia ingin mendapatkan uang warisan itu. Setelah Alvarez mengecek handphone milik Lena, ternyata benar apa yang dibilang oleh Doc. Di handphone itu terdapat bukti bahwa Lena dan Doc pernah bermesraan sebelumnya. Alvarez lalu menelpon polisi dan menyuruh mereka untuk segera datang ke motel. Kemudian, Alvarez memborgol Doc di kasur dan berkata kepadanya untuk jangan pergi kemana-mana dahulu sebelum polisi datang. Doc pun terlihat sangat lega karena bisa membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. Setelah itu, Alvarez menangkap Lena dan membawanya ke mobilnya. Ketika Lena dan Alvarez sedang berjalan menuju mobil, Doc tak sengaja melihat kaki Lena dan Alvarez. Tak disangka, ternyata keduanya memiliki tato yang sama, yaitu tato bergambar setengah hati. Doc pun lalu teringat, dulu Lena pernah berkata bahwa dia dan pacarnya memiliki tato yang sama, yaitu tato bergambar setengah hati. Akhirnya, Doc menyadari bahwa selama ini Lena dan Alvarez telah bekerja sama untuk menipunya. Dengan panik, Doc yang terborgol di kasur itu lalu mencoba untuk menelpon polisi agar bisa menjelaskan semuanya sebelum Lena dan Alvarez berhasil kabur. Namun ternyata telepon itu tidak aktif karena kabelnya telah terpotong. Ini berarti Alvarez tadi hanya berpura-pura menelpon polisi saja. Doc pun hanya bisa pasrah dan menerima kekalahannya.
Lalu film diakhiri dengan adegan di mana Lena dan Alvarez pergi bersama menggunakan pesawat. Dan mereka pun terlihat bahagia karena akhirnya misi mereka untuk mendapatkan uang milik Elliot telah berhasil. Sementara Doug justru menerima hukuman atas kejahatan yang tidak pernah dia lakukan. Dan itulah seluruh alur cerita dari film ini. Semoga kalian terhibur dengan konten ini. Dan terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten menarik lainnya di channel ini. See ya!